Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama aku Kak Ebi. Hari ini Kak Ebi bakal ngebagikan tutorial cara mendaftar Reksosek 2022. Untuk teman-teman di sini yang masih bingung cara mendaftarnya, jangan lupa saksikan video ini dari awal hingga akhir ya. Oh ya, aku mau kasih tahu dulu bahwa Reksosek ini adalah survei registrasi sosial dan ekonomi. Dan penerimaan Reksosek ini dilakukan serentak seluruh Indonesia. Untuk teman-teman yang mungkin tinggal di provinsi atau mungkin tinggal di kabupaten, kalian tinggal cari media sosial BPS tempat kalian tinggal. Contoh seperti aku tinggal di kota Bengkulu ya, di provinsi Bengkulunya, itu aku bakalan cari BPS kota Bengkulu ya kan. Untuk kalian yang tinggal di kabupaten, contohnya kabupaten di tempat aku Kabupaten Mukomuko misalnya ya. Jadi kalian tinggal cari BPS Kabupaten Mukomuko seperti itu ya. Jadi kalian cari tahu informasi pembukaannya kapan dan tutupnya kapan. Kalau di sana sudah dicantumkan dokumen persyaratan, kalian langsung aja download semua dokumen. Kalian baca secara seksama apa aja ya dokumen yang harus kita siapkan. Ketika pendaftaran itu dibuka, kalian tinggal upload aja karena akan daftar via Google Form ya. Jadi kalian berkas yang kalian upload juga harus kalian simpan untuk kalian bawa ketika kalian lulus seleksi administrasi untuk melakukan wawancara. Seperti itu. Jangan lupa bawa map untuk meletakkan berkas-berkas kalian ya. Pakaiannya bagaimana Kak Ebi? Kalau selama aku ikut survei itu pakaian bebas pantas, tidak harus hitam putih. Tapi kembali lagi berdasarkan BPS masing-masing. Seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman yang akan mendaftar Reksosek tahun 2022, aku bakalan bikin tutorial cara pendaftarannya. Di sini aku pakai salah satu contoh link dari BPS Kota Semarang ya. Jadi kalian kalau menggunakan laptop, kalian langsung ke Google aja. Terus di sini kalian cari alamatnya, itu adalah Semarang kota.bps.go.id. Lalu kalian enter. Nah, di sini akan tampil ya seperti ini. Nah, di sini ya tuh rekrutmen calon petugas Reksosek. Ini dibukanya dari tanggal 5 sampai 10 September. Hari ini tanggal 8, masih ada kesempatan kalian untuk ikut mendaftar. Dan di Semarang ini kuotanya 2000 lebih. Untuk kalian yang tinggal di sekitar kota Semarang silahkan mendaftar ya. Nah, aku kebetulan tinggal di kota Bengkulu. Dan di Bengkulu itu bukanya di tanggal 12 sampai 13. Cuman 2 hari. Kalau di Semarang sampai 5 hari karena kebutuhannya mungkin karena sampai 2000 ya. Nah, jadi karena di Bengkulu belum buka, aku contohkan cara daftarnya itu dari Semarang Kota. Dan tutorialnya ini hampir sama aja caranya. Jadi kalian tinggal mengikuti aja ya. Nah, ini bisa dibaca ya kalau disuruhnya untuk ngeklik yang running text di bawah. Jadi ini kalian silang. Nih, ada running text di bawah nih. Mana tadi running textnya? Sebentar ya. Running textnya berlari-lari. Nih. Kalian klik ya yang tulisan di bawah ini loh. Ini yang berjalan ini. Nah, ini Besti di bawah. Bentar, tunggu dia sampai ke tengah deh. Bentar ya, sabar. Nah, ini yang warna biru di bawah kalian klik ya. Open new tabs. Nah, terus di bawah ini yang nomor 6 ada rekrut petugas Reksosek, kalian klik. Nah, nanti bakalan muncul pengumuman rekrutmen Reksosek PDF-nya. Di sini ada rincian, udah aku baca sih malam tadi. Jadi ini ya. Badan Pusat Statistik Semarang melakukan kegiatan pendataan awal Reksosek tahun 2022. Dan aku beritahu lagi bahwa Reksosek ini serentak ya di seluruh Indonesia, di kabupaten, kota, provinsi semuanya mengadakan. Jadi untuk kalian yang walaupun gak tinggal di Semarang, kalian tinggal cari aja media sosial BPS di kota kalian masing-masing. Contoh misal BPS Kota Lampung, BPS Kota apalagi Jogja kayak gitu ya. Jadi kalian coba cari tahu. Kalau masih ada kesempatan, semoga aja masih dibuka, belum terlambat. Nah, ini pendaftarannya dari tanggal 5 sampai tanggal 10.
akan ditutup jika kuota masing-masing kecamatan terpenuhi ya. Seluruh petugas akan mengikuti pelatihan ini apa ya? Ini kegiatannya itu seperti ini loh. Ini udah ada runtutan kegiatannya, kemudian ada juga tugas dari pengawas dan pendata lapangan. Jadi Reksosek itu nanti akan ada 2 jabatan atau 2 posisi yang diterima, yaitu adalah pengawas atau PML ya, dan pendata. Apa bedanya pengawas? Kalau pengawas itu kita tuh yang menjadi pengawas datangnya ke kantor lurah, kantor camat, minta izin gitu kan. Kalau nanti tuh akan ada tim yang akan turun ke lapangan gitu kan, ibarat tuh yang ngurus yang surat-surat pentingnya gitu loh. Di sini udah dijelaskan juga ya bahwa PML atau pengawas itu melakukan dari nomor 1 sampai tanggal 9 ini kegiatannya ya. Sedangkan kalau petugas atau petugas pendataan PPL, nah ini kalian yang mendata ke rumah-rumah ya. Di sini dikatakan bahwa melakukan koordinasi dengan ketua pengurus SLS. SLS itu kalau kita ke lapangan tuh ketua RT kayak gitu ya, untuk menginformasikan kegiatan lapangan Reksosek. Kemudian nomor 6 melakukan identifikasi wilayah RT menggunakan peta WS bersama ketua pengurus. Jadi nanti kalian kan datang ke ketua RT nanyain batas wilayah RT itu yang ada di peta itu kira-kira bayangannya dari mana ke mana, apakah ada perubahan gambar peta. Misalkan ada RT yang pecah gitu kan, jadi kita harus menggambar ulang peta sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh ketua RT atau ketua SLS ya. Itu kegunaan kita sebagai pendata lapangan. Tapi sebagai pengawas juga menemani ya, nggak cuman pendata lapangan aja yang turun, pengawas juga ikut mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pendata wilayah kayak gitu ya bayangannya ya. Kemudian kita nanti bakalan dikasih kuesioner. Nah, kuesioner Reksosek 2002 ini ada yang FK1 sama ada FK2 kalau nggak salah. Aku belum paham ya, karena Reksosek ini tuh kegiatan baru juga. Namanya aja sih yang berubah. Ini pernah ada juga kegiatannya ini tahun berapa sih lupa gitu kan. Nah jadi nanti di penggunaan kuesioner ini akan kita ketahui bagaimana cara menggunakannya ketika kita mengikuti pelatihan ya teman-teman ya. Nanti akan ada pelatihan 2-3 hari itu berdasarkan BPS masing-masing ya. Tapi aku baca di laman ini bahwa pelatihannya sekitar 2 hari ya. Kemudian melakukan geotagging lokasi bangunan tempat tinggal keluarga responden. Geotagging itu kita ngambil foto ya. Jadi kayak kita ngetek wilayah lokasi bangunan orang atau keluarga yang kita ambil sebagai yang memenuhi syarat gitu lah ya. Jadi Reksosek ini tuh registrasi sosial ekonomi. Jadi lebih mengarah ke kayak orang ini nih mampu atau enggak gitu loh. Kemudian dia punya kendaraan atau enggak, intinya tentang sosial kultural mereka lah gitu ya. Kemudian apalagi nih, melaksanakan tugas diberikan PML, oke, mematuhi segala SOP. Ini kalian bisa dibaca ya di pengumuman rekrutmen Reksosek daerah kalian masing-masing. Kemungkinan besar ini semua ada dicantumkan. Jadi kalian baca sampai teliti sehingga bisa mengetahui bayangan kita kerja nanti bagaimana. Oke? Kak Ebi, gimana format surat lamaran? Nah, kalian ya yang di Kota Semarang ini scroll lagi sampai ke bawah. Ini ada format surat lamarannya, dokumen lamarannya, lamaran kerjanya seperti ini. Nah, ini ya. Di sini sih nggak ada tulisan harus tulis tangan. Jadi kalian bisa print, lalu kalian ketik dulu ya. Diedit dulu, diketik, lalu baru di print ya, di tanda tangan jangan lupa di bawah sini. Tapi kalian bisa baca lagi di persyaratan masing-masing PDF rekrutmen Reksosek daerah kalian. Ada beberapa daerah itu yang minta tulis tangan. Contohnya kayak di Kota Bengkulu dia minta surat lamarannya ditulis tangan, tapi ada contoh formatnya, tinggal diikuti aja formatnya seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke poin kedua, yaitu persyaratan. Di sini persyaratan yang pertama sehat jasmani oke, SMA, SMK sederajat dibuktikan dengan ijazah.
Kalau S1 boleh nggak? Boleh. Ini kan minimal ya. Berarti kalau SMP tidak bisa ya. Ada beberapa BPS itu yang hanya mencantumkan pendidikan terakhir. Berarti mau SD, mau SMP itu boleh ikut. Tapi karena di Semarang ini ada dicantumkan SMA minimal, maka yang SMP tidak bisa ikut. Diutamakan usia 18 sampai 50. Kalimatnya diutamakan. Berarti kita boleh ya, yang usia 51 52 itu boleh ikut mencoba ya. Siapa tahu kita masuk ke dalam kriteria walaupun usia kita sudah lebih. Boleh diikuti juga ya. Kemudian bersedia bekerja terikat kontrak. Nah, kontraknya itu kita mulai turun lapangan Oktober November. Jadi sekitar 1 bulan kontrak kerja ya. Jadi seandainya gimana Kak Ebi, kalau aku punya pekerjaan lain dan aku mau ikut, selama pekerjaan lain kalian itu bisa dibagi waktu dengan kegiatan di Reksosek ini, kemungkinan besar tidak jadi masalah karena itu akan dipertanyakan di wawancara nanti ya. Tapi yang pasti yang diutamakan yang tidak bekerja. Seperti itu ya. Kemudian disiplin, oke, bersedia mengikuti tahap seleksi, mampu bekerja sebagai PML atau PPL, tidak berstatus ASN atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Nah, ini kan baru dibilang tadi tidak memiliki pekerjaan tetap. Bisa bekerja sama, berkoordinasi dengan pegawai, oke. Kemudian memiliki kemampuan mengoperasikan smartphone ya. Untuk kalian yang usia udah 50, kalau misalnya mampu menggunakan smartphone, boleh deh ikut aja gitu kan. Siapa tahu kita beruntung bisa diterima ya. Kemudian di sini ada ini spesifikasi Android yang bisa kalian pakai, yaitu Android versi 7 dengan GPS internal, kapasitas internal storage-nya tersedia minimal 1 GB, kemudian kapasitas minimal RAM 2 GB, ukuran layar 5 inci, CPU-nya ini 1,2 GHz. Nah, di CPU ini untuk mengetahuinya tuh kalian bisa ngedownload ya. Ngedownload di Play Store ya CPU ini untuk mengetahui yang kita itu prosesornya, core-nya berapa ya. Biasanya nanti di dalam pendaftarannya itu bakalan disuruh screenshot gitu kan. Nanti aku contohin ya. Kemudian smartphone sudah terinstall aplikasi WhatsApp. Sudah pastilah kita punya WhatsApp semua ya. Se-Indonesia Jagat Raya ini yang punya smartphone. Diutamakan menguasai berdomisili di wilayah kerja. Nah, misal kalian ya tinggalnya di kecamatan A gitu kan. Kemungkinan besar penempatan kalian adalah di kecamatan A. Karena kalian mengetahui dan menguasai lokasi wilayah tempat kalian tinggal. Seperti itu. Walaupun mungkin untuk mendapatkan tepat di tempat kalian tinggal, RT-nya tuh kemungkinan besar tuh sangat kecil karena diacak ya. Kemudian mampu menggunakan Google Maps, insya Allah mampu semua. Kemudian ya kalau ini ada minta subscribe ya, disuruh subscribe juga. Ada beberapa BPS tidak, tapi ada yang minta subscribe, maka kalian juga harus subscribe ya. Kemudian ini ada tata cara pendaftarannya. Nih, aku baca tadi tuh di Semarang 2000 lebih loh, wah banyak banget ya. Kalau di Bengkulu cuma 500-an. Ya mungkin karena Semarang kota besar ya, jadi banyak banget. Ikutan deh. Kalau masalah gaji udah pasti ya, udah pasti. Kayaknya nih di atas 2 juta pasti deh itu. Ya kan, lumayan 2 bulan, 1 bulan kontrak kita dapat nominal segitu. Nah, ini kecamatannya ini kan ada nih Mijen, Gunung Pati. Kalian yang di Semarang boleh dibaca kalian berada di kecamatan mana. Link pendaftarannya ini berbeda-beda ya. Jadi nggak satu link pendaftaran. Jadi link pendaftarannya ini sesuai dengan alamat kecamatan kalian tinggal ya. Kemudian kita scroll lagi di bawahnya ada alur pendaftaran. Ini bisa kalian baca ya. Kemudian tahap seleksi. Nah, tahap seleksi ini di sini dikatakan seleksi administrasi yang dilakukan minggu kedua bulan September, tapi tidak dicantumkan tanggal. Kalian bisa lihat aja minggu kedua bulan September itu di sekitar tanggal 11-an ya, 12 sampai tanggal 17-an. Kemudian tahap wawancara berlangsung 5-10 menit melalui media online pada minggu ketiga. Berarti kemungkinan besar itu Zoom ya. Ada juga beberapa BPS itu yang langsung luring ya, nggak online ya, tapi langsung ketemu gitu. Kemudian tahap uji kompetensi berlangsung 20-30 menit. Uji kompetensi ini kalau bentukannya sama kayak di tempat aku, itu soal-soal ya. Soal-soal misalnya arah mata angin, ada juga soal berhitung kayak tes CPNS itu, tapi nggak banyak sih, sekitar 3 atau 4 soal ya. Jadi kalian yang buta arah mata angin harus segera belajar arah mata angin ya. Misalnya seperti ini tuh contohnya. Si Ani berjalan ke arah timur.
kemudian dia belok ke arah barat. Sekarang Ani menghadap ke arah mana? Nah, bayangan soalnya seperti itu. Itu yang pernah aku ikuti. Kemungkinan besar mereka update lagi soal, tapi setidaknya kalian belajarlah tentang arah mata angin gitu ya, berhitung-berhitung belajar lagi gitu ya. Oke, kemudian di sini ada sistem kelulusan. Kelulusan seleksi administrasi diumumkan di website. Oke, kemudian ini bisa kalian baca ya. Kelulusan wawancara uji kompetensi berdasarkan kecakapan kematangan pada saat wawancara dipadu-padankan dengan hasil uji kompetensi. Kelulusan akhir calon pelamar yang dinyatakan lulus adalah pelamar yang memiliki nilai tertinggi pada masing-masing kecamatan. Oke, lain-lainnya pastikan nomor WhatsApp-nya tercantum aktif tuh, jangan mencantumkan nomor WhatsApp yang fiktif ya Besti. Nanti kalau kalian dihubungi taunya nggak aktif ya rugi kalian sendiri ya kan. Terhadap peserta yang tidak hadir mengikuti tahap seleksi pada waktu tempat tidak dinyatakan gugur tuh, jangan sampai kalian ketinggalan informasi ya. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya, iya beneran gratis karena aku udah berapa kali ikut gratis, nggak ada bayar sedikit pun. Keputusan panitia bersifat mutlak. Oke, jika ada pertanyaan boleh ke email ini Reksosek. Ketentuan informasi lainnya disampaikan melalui Semarang BPS. Intinya kalian harus kepoin terus media sosial di BPS kalian masing-masing ya. Nah, kemudian aku bakalan ngecontohin juga gimana cara daftar di ini contohnya. Aku bakalan pakai link pendaftaran yang Mijen ya. Oke, kita lanjut aja ke link pendaftaran yang Mijen. Tunggu sebentar. Nah, ini kalian buka tab baru, kalian salin ya di new tabnya ini alamatnya s.bps.go.id s.bps.go.id garing RSE Mijen. Oke. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini ya, teman-teman ya. Pakai email yang kalian aktif. Jangan email yang kalian nggak tahu password masuknya. Kalau nggak ada email, bikin email baru ya. Hanya diperkenankan mengirim 1 kali saja. Pastikan data yang diisikan sudah benar. Jangan terburu-buru. Jadi kita santuy aja ngisinya ya, Besti. Langsung di next. Isi data diri kalian. Nah, isikan data diri Anda benar sesuai KTP. Lihat KTP-nya, jangan sampai salah ya. Nama sesuai KTP, nomor NIK sesuai KTP. Di sini ada tempat lahir, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, alamat domisili, kelurahan. Nah, ini ya, di sini ada alamat sesuai KTP. Misalnya nih KTP kalian ya, contoh aku kan tinggal di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu. Jadi di sini alamatnya misalnya Jalan Hibrida 10 ya kan, itu di Kota Bengkulu. Ternyata di KTP Jalan Hibrida 10 nih, aku belum pindah KTP atau belum ngurus KTP baru. Tapi alamat domisili aku sekarang, aku tinggalnya di Jalan Surabaya Permai. Itu beda kecamatan. Hibrida di kecamatan Gading, Surabaya di kecamatan Sungai Serut gitu kan. Nah, itu nggak jadi masalah, kalian cantumkan aja ya, seperti itu. Karena nanti dia bakalan minta, kalau di Kota Bengkulu itu dia minta surat keterangan domisili dari ketua RT dicap oleh RT untuk memastikan bahwa alamat kalian, tempat tinggal kalian itu berada di mana gitu loh ya. Kemudian kelurahan domisili kalian bisa pilih di sini. Nanti kalau udah nyaut di sini bakalan nyaut juga di bawah. Jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, pekerjaan, apakah memiliki dan bisa mengendarai kendaraan motor. Di sini bisa dipilih, ada pilihannya nih. Ya, bisa mengendarai motor. Ini kan bisa dipilih pekerjaan. Pekerjaan kalian apa nih? Ibu rumah tangga, mahasiswa nih. Mahasiswa boleh lo ikut loh. Nih, tidak bekerja boleh. Misalnya tidak bekerja, pilih tidak bekerja ya. Kemudian pendidikan terakhir, kalian tamat apa? Karena dia di sana. Oh, di sini ada tamat SMP sederajat ke bawah. Tapi di situ tadi kan minimal SMA ya. Jadi ikut yang SMA aja. Kemudian apalagi? Apakah memiliki dan bisa mengoperasikan smartphone? Ya. Kemudian nomor telepon yang aktif kalian isilah nomor kalian 08 12 sekian. Nomor WhatsApp yang aktif kalian boleh masukkan juga. Seandainya nomor WhatsApp dan nomor telepon itu berbeda nggak jadi masalah ya. Yang penting WhatsApp-nya aktif, nomor HP-nya aktif. Kemudian dari manakah Anda mengetahui informasi ini? Kalian bisa pilih dari mana nih, misalnya dari Instagram atau website, terserah deh. Nah, lalu kalian next kan. Di sini nggak bisa ya karena nomor KTP-nya belum diisi, aku isi dulu ya.
Nah, setelah kalian mengisi biodata tadi, ke halaman berikutnya ini ada lampiran. Nah, di sini ada upload surat lamaran. Kalian bikin dulu surat lamaran, upload KTP, upload foto, kemudian foto ijazah, screenshot bukti subscribe, lalu screenshot bukti follow Instagram BPS Kota Semarang. Udah itu tinggal submit ya. Berarti kalian udah daftar secara online-nya. Dan berkas-berkas yang kalian upload ini harus kalian siapkan dan dibawa ketika kalian lulus administrasi dan melakukan wawancara ya. Jadi ini tinggal diunggah-unggah aja seperti itu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman di sini yang ada persyaratan CPU prosesornya berapa, untuk mengetahuinya kalian bisa download di Play Store. Itu kalian ketikkan CPU, lalu di sini ada CPU Z, kalian download. Karena aku udah download, nanti di sini akan ada lagi iklan. Akan ada keterangan ya di sini nih yang device kalian pilih, lalu kalian bisa screenshot. Nah, ini yang kalian screenshot yang device CPU Z ini yang akan kalian sertakan di deskripsi prosesor HP kalian itu berapa inci, RAM-nya berapa, available RAM-nya sisanya berapa ya. Biasanya pakai yang CPU Z ini, oke? Baiklah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat dan tutorial cara pendaftaran petugas Reksosek 2022. Semoga membantu kalian untuk mendaftar. Untuk teman-teman di sini segera kepoin media sosialnya untuk mendaftar karena biasanya pendaftarannya tidak dibuka lama. Dan catatan buat kalian bahwa kalian harus sering-sering ngecek informasi pengumuman terbaru di media sosial masing-masing BPS tempat kalian mendaftarkan diri. Oke, selamat mencoba, semoga kalian lulus, diterima dan beruntung ya. Sekian dari aku, jangan lupa bantu aku dengan subscribe, like, share, dan kalau ada pertanyaan boleh komentar. Kalau aku bisa jawab akan aku jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.